Vidi pergi juga aku masih ketemu sama Vidi, masih bercanda sama Vidi terus. Kepergian Vidi Aldiano masih meninggalkan banyak cerita yang perlahan mulai terungkap. Di balik kabar duka itu, para sahabat justru membagikan momen-momen kecil yang kini terasa begitu berarti. Ada sebuah gerakan tangan yang diam-diam disaksikan orang terdekat di detik-detik terakhir sang musisi. Gerakan sederhana yang kini dikenang seperti pesan perpisahan yang tak terucap. Di samping itu, terungkap pula sisi lain Vidi yang jarang diketahui publik. Selama bertahun-tahun melawan sakit, sang penyanyi ternyata diam-diam menjalani perjalanan spiritual yang begitu dalam. Lantas, seperti apa sebenarnya detik-detik terakhir sebelum kepergian Vidi? Dan kisah apa saja yang kini mulai diungkap oleh orang-orang terdekat tentang sosok yang dikenal hangat ini? Kepergian Vidi Aldiano masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat. Di tengah suasana kehilangan itu, perlahan cerita tentang kondisi terakhir sang penyanyi mulai terungkap dari orang-orang terdekat. Salah satunya datang dari sahabat sekaligus aktris Angie Storia. Ia mengaku hampir setiap hari berkomunikasi dengan Vidi sebelum kondisi sang penyanyi menurun. Aku hampir tiap hari komunikasi sama Vidi, jadi sebelum Vidi ngedrop juga masih komunikasi. Bahkan, sehari sebelum Vidi berpulang, Angie masih sempat bertemu dengannya. Angie masih melontarkan candaan meskipun Vidi tak bisa lagi menanggapi. Sang penyanyi hanya bisa memberikan gerakan kecil, sebuah gerakan tangan. Meski begitu, Angie mengaku lega. Setidaknya, Vidi mengetahui bahwa ia selalu menemani di detik-detik terakhirnya. Hari satu Vidi pergi juga aku masih ketemu sama Vidi, masih bercanda sama Vidi terus. Vidi nggak bisa ngerespon aku, cuman Vidi ngasih gerakan tangan gitu yang kayak dia tahu ada aku di situ, dan itu juga udah cukup bikin aku happy. Dia tahu kalau aku hadiah buat dia gitu, jadi kita tahu kabarnya, aku udah ikhlas sih. Angie juga mengaku sempat melihat wajah Vidi yang tampak lebih tenang, bahkan terlihat tersenyum sumringah. Meski sedih, ia merasa lega karena percaya sahabatnya kini sudah tidak lagi merasakan sakit setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakitnya. Bagi Angie, kepergian Vidi di bulan Ramadan juga terasa sangat istimewa. Ia bahkan mengaku sedikit iri dengan cara Vidi dipanggil Tuhan di waktu yang begitu baik. Doain semoga Vidi sekarang udah gak sakit lagi, jadinya Vidi udah bahagia. Kemarin juga sempat ngeliat Vidi senyum lebih kesumringah ya, jadi aku sebagai sahabatnya juga ikutan seneng ngeliat, ikutan lega gitu. Sedih iya pasti, tapi aku lebih ke bahagia sih karena Vidi tenang, dipanggilnya juga di hari yang Masya Allah baik, di bulan Ramadan juga. Jadi aku justru malah iri, pengen nanti kayak Vidi gitu amalannya gitu, biar setenang Vidi lah gitu. Jadi teman-teman semuanya mohon doanya buat Vidi, mohon maaf kalau tidak ada salah-salah gitu. Namun di balik perjuangan panjang melawan penyakit yang ia jalani selama bertahun-tahun, ternyata ada kisah lain yang tak kalah menyentuh, yakni perjalanan spiritual Vidi yang semakin mendalam menjelang akhir hidupnya. Di balik perjuangan panjang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, ternyata Vidi juga menjalani perjalanan spiritual yang sangat kuat. Hal itu diungkap oleh pendakwah sekaligus orang terdekat Vidi, Habib Jafar Al-Hadar, yang cukup sering berkomunikasi dengan sang penyanyi. Menurut Habib Jafar, selama beberapa tahun terakhir komunikasi mereka hampir selalu berkaitan dengan ibadah. Vidi sering mengirimkan pesan untuk bertanya tentang beberapa hal. Salah satunya adalah cara ia tetap beribadah dengan keterbatasan karena sakitnya. Masih sering, dan semuanya WhatsApp-annya tidak pernah personal, tapi urusannya bertanya tentang berbagai hal soal ibadah. Yang terakhir bertanya soal bagaimana keterbatasan beliau untuk berwudu dan sholat. Jadi semua komunikasinya tentang bagaimana beliau lebih memperbaiki diri, lebih meningkatkan ibadahnya. Selalu tentang itu yang ditanyakan oleh beliau. Terima kasih ya.
Habib Jafar mengatakan meski Vidi menjalani sakitnya selama sekitar 7 tahun, selama itu pula ia melihat bagaimana sang penyanyi berusaha tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Itu penggugur dosa, sehingga beliau sudah 7 tahun mengalami sakit, tapi beliau tidak pernah mengeluh, menjalani itu secara ikhlas, dan justru semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Beliau secara langsung sering bertanya berbagai hal kepada saya terkait dengan ibadah di tengah rasa sakitnya. Maka 7 tahun rasa sakit itu insya Allah menggugurkan dosa-dosa beliau, sehingga kita sebagai orang yang kenal yakin insya Allah beliau husnul khotimah, dan kita hanya bisa ikut menyaksikan bahwa beliau kami saksikan sebagai orang yang baik. Insya Allah kita doakan, dan beliau sudah bahagia di sana. Kita dapat kabar duka wafatnya beliau, tapi kabar gembiranya bahwa beliau tidak lagi sakit, dan kita senang atas itu. Justru sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita, karena itu hadiah terbaik untuk beliau adalah 2. Pertama, mendoakannya, dan yang kedua, kita memperbaiki diri agar ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua. Sang Habib juga menyoroti waktu wafatnya Vidi yang sangat istimewa, yakni di bulan Ramadan dan bertepatan dengan momen nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Dalam keadaan yang terbaik, karena di hari dan bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan, dan hari diturunkannya Al-Quran, yaitu nuzulul Quran 17 Ramadan, sehingga ini insya Allah jadi pertanda baik bagi beliau. Insya Allah beliau kembali kepada Allah bersama Al-Quran yang dibacanya di bulannya Al-Quran dan di harinya Al-Quran. Kemudian yang kedua, pertanda kebaikan orang yang wafat adalah disaksikan oleh banyak orang sebagai orang baik. Setidaknya 40 orang saja bersaksi bahwa beliau orang baik. Insya Allah, kata Nabi Muhammad, beliau menghuni surganya Allah. Dan begitu banyak kesaksian, siapa yang tidak punya foto dengan Vidi, siapa yang tidak punya chattingan dengan Vidi, dan semua nuansanya tersenyum, indah, hangat, sehingga insya Allah itu meyakinkan kami, sahabat kami berada dalam keadaan terbaik di sisi Allah. Kesaksian itu semakin menguatkan kenangan banyak orang tentang sosok Vidi. Bagi para sahabat, Vidi bukan hanya seorang musisi, tetapi juga pribadi yang penuh kebaikan dan selalu memberi energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Di balik kepergian Vidi Aldiano tersimpan begitu banyak cerita tentang sosoknya yang hangat dan penuh kebaikan. Bukan hanya sebagai musisi yang dicintai publik, tetapi juga sebagai sahabat yang selalu hadir membawa energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Yuki Kato menjadi salah satu sahabat yang ikut mengantarkan Vidi ke tempat peristirahatan terakhir. Di tengah suasana pilu itu, Yuki mengaku terharu melihat begitu banyak orang datang memberikan penghormatan terakhir bagi suami Siladara itu. Yang sayang sama Vidi, alhamdulillah Vidi orang baik. Maafin kalau ada salah-salah. Dengan suara tertahan, Yuki hanya bisa memanjatkan doa agar sahabatnya itu mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan. Ia juga sempat mengungkapkan bahwa sebelumnya melihat Vidi tampak lebih tenang dan bahkan tersenyum. Ya, aku makasih ya teman-teman udah pada datang, udah pada doain Vidi juga, doain almarhum diberikan tempat yang terindah ya sama Yang Maha Kuasa. Makasih ya teman-teman. Kenangan lain datang dari Anya Geraldine yang mengenang Vidi sebagai sosok yang selalu memberikan energi positif. Menurut Anya, Vidi adalah teman yang selalu siap mendengarkan cerita dan keluh kesahnya. Aku selalu ceritain every details ke Vidi dan dia selalu menerima semuanya, dan dia selalu nasehatin aku yang baik-baik, yang positif-positif. Masuk misalnya aku lagi sebel sama kerjaan atau sebel sama orang. Vidi sering mengatakan bahwa hidup tidak perlu dihabiskan dengan rasa kesal atau amarah, karena emosi negatif hanya akan membuat diri sendiri semakin lelah. Nasihat itulah yang hingga kini masih terus diingat oleh Anya. Orang biasanya cuma bisa bilang kayak, udah lah Beb, ngapain hidup kesel-kesel. Kalau kesel itu ngeluarin aura negatif dan kita jadi tambah capek. Ingat banget. Dan semenjak itu aku jadi kalau mau benci sama sesuatu, situasi ataupun orang, jadi pikiran apa yang dibilang sama dia. Aktris
cantik itu juga menceritakan momen yang terasa begitu emosional baginya. Saat berada di pesawat dalam perjalanan pulang dari Singapura, ia tiba-tiba meneteskan air mata tanpa tahu alasan yang jelas. Ada sahabat aku namanya Aero, dia yang ngasih tau aku sekitar sore. Kebetulan kemarin tuh aku pas banget baru landing dari Singapura. Aku baru tahu pas aku udah on the way pulang dari bandara. Dan ternyata beliau itu setauku meninggal di saat sore sekitar 16 sekian, 16.30 lebih. Dan di saat itu aku masih di pesawat. Aku nggak tahu kenapa di pesawat kemarin tiba-tiba air mata netes, terus aku lihat awan, tiba-tiba rasanya peaceful sekali, terus aku videoin awannya itu, dan ternyata pas aku udah landing dapet kabar dari temen kalau Vidi meninggal di jam sekian, dan pas aku lihat kamera roll di handphone ya di galeri, ya ampun ini jam dimana netes air mata nggak ada sama sekali. Jadi semoga yang terbaik untuk semuanya. Makasih teman-teman. Hal yang sama juga diungkap oleh Deddy Corbuzier yang ikut mengantarkan jenazah Vidi ke pemakaman. Menurutnya, begitu banyak orang bersaksi tentang kebaikan Vidi. Saya masih baik-baik aja waktu saya komunikasi, tapi habis itu dan ya semua orang tahu dia orang baik lah ya. Jadi yang doain dia yang dalam keadaan apapun kan dia juga berusaha untuk menghibur orang. Semua orang tahu dia orang baik. Semua orang bersaksi kalau dia orang baik. Kepergian Vidi Aldiano memang meninggalkan duka mendalam, namun dari setiap cerita yang dibagikan sahabat-sahabatnya, tersimpan satu yang begitu kuat. Kenangan tentang sosok Vidi yang hangat, penuh kebaikan, dan selalu menebar energi positif. Bagi banyak orang, Vidi bukan hanya dikenal lewat lagu-lagunya, ia juga dikenang sebagai sahabat yang selalu hadir, pendengar yang baik, dan pribadi yang mampu membuat orang lain merasa lebih kuat. Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.